Ya, halo Dokter Indro Cahyono, seorang dokter virus yang banyak sekali saat ini beredar di sosial media ya. Dan Dokter Indro ini salah satu dokter yang bikin saya memiliki semangat hidup ketika saya terpapar COVID. Saya langsung telepon, dok, saya terpapar nih, gimana gitu ya. Terus Dokter Indro dengan santainya cuma bilang, wes nggak apa-apa, aman, tenang aja, cuci-cuci hidung, cuci tenggorokan pakai air garam. Cuma itu doang. Terus minum vitamin, ya udah cuma vitamin C kan udah ada kamu dari sayur, buah. Vitamin D aja kan sambil jemur-jemur juga. Vitamin E cuma itu doang. Padahal saya tuh disiapin banyak banget obat-obatan. Nah, saya tuh pengen tanya nih, Dok. Eh, Saat ini kan banyak banget kita jujur ketakutan sekali dengan virus Delta yang sekarang. Sebenarnya Ya, apa sih bedanya dengan virus Alpha yang kemarin-kemarin itu? Apakah ini lebih jauh lebih ganas, sulit ya, disembuhkan atau gimana, Dok? enggak. Jadi kalau kita berbicara tentang delta, itulah kita ngomong mengenai varian. Hmm. Jadi varian itu hanya sebutan mengenai kumpulan perubahan yang ada di ujung dari apa namanya duri virus coronanya gitu. Jadi kalau yang kita tahu virus corona itulah seperti bola, kemudian nanti ada Mm-mm. spike-spike-nya, Iya. duri-durinya itu toh. Nah, di ujung Mm. durinya kan ada buletan itu, Mhm. makanya dinamakan corona karena adanya buletan itu di ujung ujung Mhm. apa namanya ujung durinya itu seperti mahkota, seperti crown. Makanya Mm. namanya coronavirus, virus yang seperti mahkota, seperti itu. Nah, yang disebut varian itu adalah eh, perubahan, kumpulan perubahan yang ada di ujungnya itu saja, ujung buletannya itu. Jadi dari Oh. mulai nanti, ya hanya itu saja. Dan itu hanya 2% dari total 100% virus. Nah itu Mm. nanti yang berbeda hanya ujung buletannya itu aja, mulai dari batang durinya ke bawah sampai buletan yang besar itu yang merupakan virusnya, kulit virusnya, inti virusnya, semuanya masih sama. 98% itu sama. Jadi kita itu menghadapi virus yang sama hanya dengan sedikit perubahan dan itu hanya 2% yang ada di ujung durinya saja. Jadi virusnya masih virus yang sama, tidak ada bedanya dengan yang kemarin. Itu bukan sesuatu virus yang berbeda. Jadi kalau manusia misalnya ada yang rambutnya panjang, ada yang nggak punya rambut kayak saya gitu, tapi kan tetap manusia. Mhm. Hanya rambutnya saja yang berbeda. Virus juga seperti itu. Virus yang dihadapi masih virus yang sama, bukan virus baru yang berbeda. Sehingga kalau misalnya tubuh kita pernah mengenali virus ini, jadi kita mengenali virus ini bisa lewat dua cara, imunisasi atau proses untuk membuat kekebalan terhadap manusia itu bisa didapat lewat dua hal. Pertama, lewat vaksinasi. Vaksinasinya apa? Vaksinasi yang paling aman dan efektif saat ini itu adalah vaksin yang memakai virus utuh yang dimatikan, sudah dibunuh. Nah, seperti apa? Ini jadi, mohon maaf saya jadi nyebut merek ini. Sinovac, Sinopharm, dan CoronaVac itu adalah virus yang paling efektif karena bisa mengatasi infeksi virus berikutnya, nanti saya jelaskan sudah itu. Dan juga tidak memiliki efek samping gitu loh. Kenapa? Karena virusnya kan virus mati, bukan virus hidup. Sehingga tidak akan menginfeksi tubuh kita untuk menimbulkan penyakit seperti itu. Itu cara pertama, vaksinasi dengan virus utuh yang dimatikan. Cara kedua apa? Cara kedua adalah dengan terkena infeksi alami. Infeksi alami itu apa? Infeksi alami ya ketularan langsung. Hanya perbedaannya kalau misalnya vaksin kan kita disuntik terus kita tidak sakit, ya ada Ya. sedikit pegel dan demam gitu biasa. Saya kemarin Selasa ya divaksin, saya ngerasakan kok efek sampingnya. Itu selama 24 jam. Kemudian kalau misalnya infeksi alami, begitu kita terinfeksi alami, kita akan kemasukan virus hidup. Perbedaannya apa? Kalau yang tadi kan virusnya utuh tapi mati. Kalau infeksi alami itu virusnya utuh tapi hidup. Virusnya virus hidup.
Sehingga yang terjadi apa? Kalau virusnya masuk ke dalam badan kita, yang tadinya cuma 10 partikel, nanti bisa jadi 100, jadi 1000, jadi 1.000.000. Karena virusnya banyak, makanya kemudian kita menjadi sakit. Nah, sakitnya diawali dengan apa? Dengan demam. Kemudian, nah ini urutannya, nanti akan ada urutannya juga dibahas lagi bahwa kita akan melewati proses kesakitan hari pertama sampai hari keempat itu demam. Nanti hari kelima sampai ke-7 anosmia. Hari ke-8 sampai hari ke-10 itu nanti badan kita lemas. Karena antibodi mulai keluar, perlu energi banyak sehingga badan kita lemas. Dan terakhir hari 11 sampai 14 kita sudah sembuh. Gitu. Nah, sesudah badan kita kemasukan virus, entah itu yang hidup atau yang mati lewat vaksin, maka tubuh kita akan kenal. Begitu tubuh kita sudah kenal virus utuh, berarti kan kita dapat 100% data tentang virusnya, toh? Otomatis nanti antibodi yang dikeluarkan juga 100% terhadap semua komponen virus yang ada. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita kena serangan infeksi virus lagi? Nah, kita kemasukan kan pasti virusnya virus hidup, toh? Virus utuh juga, toh? Benar, toh? Kalau misalnya virusnya sama, ya tubuh kita akan kenali dia 100% kan gitu. Kita udah dapat data, nanti mengeluarkan antibodi. Antibodi itu kan spesifik sekali. Bukan terhadap satu virusnya saja, tapi semua komponen kecil-kecilnya itu spesifik sekali. Ada 10 pangkat, antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 7 kombinasi antibodi untuk satu virus. Jadi kalau kita berpikir kayak misalnya kita punya apa kombinasi di berangkas itu terdiri dari berapa? 6 angka gitu kan? Kombinasi virus itu ada 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3 itu berarti 1000 kombinasi sampai 10 pangkat 7. Jadi ada kemungkinan virus ini bermutasi sampai segitu banyak, Dok? Bukan, antibodi kita jadi, yang bisa antibodi kita. Antibodi kita akan, maksudnya kita akan membayangkan bahwa antibodi itu bukan satu antibodi buat satu virus bleng gede itu enggak. Virus itu nanti dikerubuti semut. Nah, semutnya itu seperti antibodinya seperti itu. Jadi kembali lagi ke tadi, kita sudah pernah kena entah vaksin virus utuh atau kita sudah pernah kena infeksi alami, kemudian sembuh kan gitu. Tubuh kita sudah kenal sama virusnya dua-duanya, sehingga nanti pada saat nanti kemasukan virus lagi, kalau virusnya sama, ya tubuh kita akan mengeluarkan 100% virus yang antibodi. Antibodi itu yang bisa nempel di bagian virusnya itu 100% antibodi untuk virusnya. Sehingga apa? Kalau virusnya sudah dinetralkan antibodi, ya sudah. Nanti dihancurkan, kita sehat. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh kita kemasukan varian Delta? Kan gitu. Ingat tadi varian Delta perbedaannya hanya 2%. Sehingga kalau kita pernah kena dengan varian yang sebelumnya, bukan varian alfa ya, bukan varian alfa, tapi varian yang dari Wuhan, originnya. Kita dulu yang 2020 pakai varian dari Wuhan. Pada saat kita dapat varian yang dari Wuhan, yang merupakan origin dari virusnya, sementara itu kan berbeda dengan Delta, benar toh? Ya, jadi kalau yang Wuhan dengan yang alfa sendiri sama atau enggak, Dok? Enggak, beda. Wuhan itu yang originnya enggak masuk ke situ. Oh, jadi dari Wuhan sendiri ke alfa dan delta ini udah beda-beda semua? Perbedaannya lah, itu saya mau bicara tentang itu. Jadi perbedaannya hanya 2%. Kalau kita sudah pernah kayak Mbak Elis, udah divaksin kan kemarin kan? 2 kali kan? Iya kan? Pakai Sinovac kan? Ya. Berarti kan sudah dapat 100% virus hidup, virus utuh toh, benar kan? Kemudian tiba-tiba besok ada varian Delta kan? Misalnya terkena, gitu kan, terinfeksi ke dalam. Maka nanti tubuh kita akan mengenali 98% kesamaan dari virusnya. Oke. Nah, yang 2% gimana? Ya nggak apa-apa, yang 2% biarin aja. Nanti minggu depan akan keluar lagi, 7 hari sudah itu akan keluar yang 2%. Jadi, jika kita divaksin dengan menggunakan virus utuh atau kita pernah terinfeksi alami dan juga kemudian sembuh, maka tubuh kita punya data sebanyak 100% dari total virusnya dan akan bisa menghadapi varian apapun yang masuk ke Indonesia. Karena semuanya sama, masih sama, 98% masih sama. Sehingga nanti tetap akan dinetralkan oleh antibodi, bahkan dari varian-varian yang kemarin. Nggak masalah sama sekali.
Nah, kalau misalnya katanya gini, Dok, memang saya udah divaksin nih. Kan ada informasi yang mengatakan bahwa vaksin itu hanya bertahan 6 bulan. Setelah itu dia akan turun. Antibodinya bertahan 6 bulan. Jadi kalau misalnya Mbak Elis divaksin sekarang, maka antibodinya akan bertahan selama 6 bulan paling lama. Gitu kan. Nah, itu sesudah 6 bulan apa? Ya habis. Tapi yang inti dari ilmu kekebalan atau imunologi bukan masalah antibodi, tapi namanya sel memory. Sel memory itu apa? Sel memory itu sel yang mengingat semua data virus yang pernah masuk. Jadi nanti pada saat kita terinfeksi lagi, katakanlah sudah 6 bulan antibodinya habis kan? Ya kan? Terus tiba-tiba 6 bulan tambah 2 hari, tiba-tiba kita terinfeksi kan gitu. Maka antibodi akan dikeluarkan lagi, tapi tidak dalam waktu 7 hari atau 14 hari, 24 jam langsung keluar. Sekarang kena, besok kebal. Jadi kalau aman ya? Iya, Mbak Elis sudah pernah divaksin, maka jika suatu saat nanti terinfeksi, maka dalam waktu 24 jam, ya keluar antibodinya. Sesuai dengan jumlah virus yang masuk. Virus yang masuk banyak, antibodi keluar banyak. Virus yang masuk sedikit, antibodi keluar sedikit. Ya udah. Berarti jadi lebih efektif dong, lebih bagus juga dibanding 6 bulan sebelumnya. Dibandingkan gimana? Yang waktu masih awal-awal di 6 bulan pertama itu antibodinya jadi maksudnya gini, setelah 6 bulan kan dia memang turun, tapi dia juga lebih efektif nggak dibandingkan 6 bulan yang pertama setelah divaksin? Ya sama saja. Antibodi yang keluar kan sama, ya. Antibodi yang keluar sama saja. Antibodi yang keluar sama saja, dan sel memori bertahan sampai 30 tahun. Jadi sesudah divaksin itu, nanti sampai 30 tahun ke depan itu kalau ada tetap akan keluar antibodinya. Persis sama kayak dulu, ingat kita divaksin cacar. Kan kita divaksin cacar cuma sekali, tidak 6 bulan sekali kan? Betul. Atau 2 bulan sekali toh. Nah, cuma gini Dok, ada ketakutan kan katanya ini si COVID ini berbahaya bagi yang komorbid. Ya. Nah, jadi ada sebagian orang takut kalau disuntik vaksin kan dimasukin virus tuh. Sementara saya punya komorbid. Jadi banyak orang yang kayaknya kalau saya ada komorbid nggak usah disuntik deh, nanti malah tambah bahaya. Nggak usah divaksin lah gitu. Itu gimana sih Dok? Vaksin kan isinya virus mati. Virus mati tidak menimbulkan infeksi apapun. Jadi jika dengan penyakit yang tidak berat, yaitu divaksin dan tidak ada masalah apapun, aman, 100% aman. Jadi sekalipun komorbid divaksin sebetulnya aman-aman aja. Ya aman saja. Masalah. Enggak masalah apa-apa. Mbak Elis divaksin enggak apa-apa. 2 kali, saya divaksin sekali. Sampai sekarang juga aman-aman saja, enggak ada apa-apa. Sebagian besar permasalahan adalah karena sumber informasi yang jujur itu tidak ada di negara ini. Karena tidak ada yang meneliti virusnya, sehingga yang didapat apa? Sumber informasi dari media itu tidak ada peneliti virus di sana. Mereka hanya menyitir kembali dari sitiran lagi, yang kemudian ditambah-tambahi lagi. Sehingga publik tidak pernah mendapat data yang jujur dan juga sesuai dengan mengenai sumber permasalahannya, yaitu virusnya. Permasalahannya di situ. Hidup kita kan sekarang diatur sama media. Media nanti bilang ini bahaya, semua pada takut. Media bilang bisa pakai susu beruang habis. Kan itu. Kalau kita bisa tahu, bisa paham, maka kita bisa ngatasi. Sama seperti pas pada saat Mbak Elis tanya ke saya, oh saya positif terpapar, gimana? Ya udah nyantai aja, ya cuci hidung saja, pakai vitamin. Waktu itu Mbak Elis juga takut toh, masa cuma gini aja, orang lain pada pakai obat puluhan juta, masa cuma gini aja. Tapi dalam waktu beberapa hari lah negatif tuh. Iya, dan saya sempat ngomong, bener ya Dok, cuma gini doang ya, dokter tanggung jawab ya. Kalau saya ada apa-apa, karena waktu itu kan lagi semua rumah sakit lagi penuh gitu kan, saya ngeri juga gitu loh. Terus belum lagi ada supir saya juga meninggal karena kena COVID gitu kan, jadi saya pikir, cuma minum air garam, cuma kumur-kumur, cuci hidung, terus cuma minum vitaminnya cuma kayak ginian doang. Masa sih bisa sembuh, bisa sehat? Itu saya jujur ada deg-degan juga sebenarnya. Iya, kalau sembuh, kalau enggak gimana? Lah ya, dan kita sudah membuktikan bersama-sama toh. Kita sekarang bisa podcast bareng. Betul. Saya sampai juga telepon ke Pak Bambang tuh yang di Polda.
Terus dia bilang, tenang Mbak, kita semua polisi-polisi juga udah pada kena kok. Udah jangan khawatir, serahkan pada dokter Indro. Terus dia, aduh bener nih Iya, dok, bener nih Pak. iya. Ya, dan akhirnya ternyata ya itu benar, kita harus mengenali musuh kita ya Betul. supaya kita menang di dalam peperangan. Sama Iya. seperti hal ini, memang kita mungkin yang bikin orang semakin jatuh sakit dan sorry itu saya banyak yang meninggal mungkin karena dia ketakutan ya. Ya, jadi jadi reaksi psikosomatis itu sangat-sangat serius sekali sekarang karena pikiran kita itu kan punya pengaruh besar terhadap badan kita. Pada saat pikiran kita memerintahkan tubuh kita supaya sakit, bahkan orang yang sehat jadi sakit. Iya betul. Demikian juga sebaliknya toh. Pada saat kita sakit, kemudian pikiran kita memerintahkan untuk ini sebenarnya sehat, nggak masalah. Kemudian kita bisa lebih cepat sembuh. Jadi ini ada 2 cerita menarik yang kemarin saya temui juga di lapangan. Jadi yang satu nih ceritanya tidak terlalu bagus, yang satunya bagus. Jadi saya waktu itu pernah diminta tolong untuk datang nengok ke rumah sekeluarga yang bapaknya dirawat di rumah sakit karena positif COVID. Bapaknya dirawat, kemudian di rumah ini hanya ada ibunya sama beberapa anaknya, 3 atau 4. Masih kecil-kecil. Dan mereka semua negatif, Mbak. Mereka semua negatif, mereka semua sehat, 100% sehat. Saya datang sore-sore, dan ibunya tanya ke saya, Pak, kalau misalnya COVID bisa diare enggak? Gitu. Nah, saya jawab, ya mungkin saja bisa diare. Malamnya ibunya diare. Malamnya ibunya diare, kemudian panik, sampai akhirnya nelpon, wah saya udah nggak kuat lagi, saya udah 5 kali diare ini, terus pingsan, semaput, langsung dibawa ke rumah sakit dalam kondisi negatif. Nah, di sisi lain, saya juga pernah datang ke ke asrama polisi juga waktu itu, ada sepasang suami istri juga, polisi sudah isoman 4 hari waktu itu. Isoman 4 hari, sudah tidur di tempat tidur dengan kesulitan bernafas dan batuk-batuk gitu kan. Kemudian saya tanya lah, Bapak ngapain Pak isoman di sini? Oh saya sakit Pak, kena COVID karena kemarin saya positif gitu kan. Saya udah nggak kuat lagi nih. Lah terus saya datang ke situ, kita kan selalu bawa alat tes itu ya, rapid test untuk swab untuk cek virusnya dan juga rapid test untuk antibody untuk ngecek kekebalan. Maka pada saat kita cek sepasang suami istri itu hasilnya rapid test antigen negatif. Kemudian rapid test antibodinya itu IgG-nya keluar, muncul reaktif IgG-nya. Berarti apa? Berarti sepasang suami istri ini sudah tidak terpapar virus lagi dan juga antibodinya sudah keluar sehingga dia kebal, sama seperti yang dialami Mbak Elis. Cuma Mbak Elis kan pakai vaksin. Nah, suami istri ini dari infeksi alami nih. Lalu saya bilang ke bapaknya, Pak, sampean itu sehat, Pak. Lah kok bisa sampean sehat? Lah ini rapid test antigennya, virusnya nggak ada, negatif, berarti nggak kepapar. Lah ini antibodinya keluar, berarti sampean sudah kebal. Ini sampean udah dapat apa istilahnya berkah sendiri, bahkan tanpa vaksin udah bisa kebal. Lah bapaknya bilang waktu itu, dia tanya, lo berarti saya ini sembuh? Ya sembuh Pak. Lah dia langsung berdiri loncat itu lari kok keluar rumah. Hanya dalam waktu 3 detik, sebesar itu reaksi psikosomatis yang mungkin terjadi pada tubuh kita. Jika kita bisa tenang menghadapi sesuatu dan kita paham, maka kita akan bisa menghadapi semua masalah tanpa ketakutan. Karena masalah utama yang dihadapi negara ini saat ini adalah ketakutan.